Halo teman-teman, Shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema baru di pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang tema aborsi. Yaitu aborsi itu adalah sebuah tindakan yang mungkin dekat dengan kita ya, karena berkaitan dengan perilaku sebetulnya. Dan ini nanti akan melihat bagaimana sih kehidupan itu harus betul-betul dihargai ya, karena Allah menciptakan manusia ya sejak dalam kandungan, bahkan sebelum dikandung pun Allah sudah mengenal kita. Maka kita harus menghargai kehidupan ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan awali dulu dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat penyelenggaraanmu bagi hidup kami yang sangat berharga. Kami mohon bimbinganmu, ya Bapa, agar kami dapat memahami pelajaran tentang bagaimana seharusnya kami menghargai hidup manusia sesuai kehendak-Mu. Doa ini kami persatukan dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, kita sudah mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Sebagai pertanyaan awal, sebetulnya apa sih aborsi itu? Aborsi itu adalah sebuah tindakan menghentikan kehamilan yang sengaja sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan. Ya, biasanya sebelum kehamilan 20 minggu atau berat janin masih kurang dari 500 gram. Ya, tanpa indikasi medis yang jelas. Jadi ini aborsi, jadi berkaitan dengan kehamilan tentunya ya. Jadi nanti kita akan lihat ya, kenapa sih, sebab apa sih orang melakukan aborsi gitu ya. Teman-teman, kalau kita melihat berita ya, kita bisa melihat banyak ya, berita ini sangat miris sekali. Karena apa? Karena sekali lagi banyak sekali terjadi. Ya, misalkan saya lihat di TV One ya, itu Dr. Boyko mengatakan bahwa angka aborsi di Indonesia itu mencapai 3.000 juta per tahun, 3 juta per tahun. Nah, ini sebuah kenyataan yang memang terjadi di Indonesia terutama ya. Jadi mirisnya lagi adalah pelakunya adalah 700.000 itu adalah remaja, ya di usia-usia kita tentunya. Ya, jadi ini merupakan sebuah peristiwa yang menurut saya ini ya sangat memprihatinkan sekali ya. Dan misalnya saja ya, banyak klinik-klinik atau tenaga medis yang memang secara ilegal melakukan ini ya, karena mungkin atas banyak permintaan itu. Ya, misalkan saya kutip dari Kompas TV ya, di situ dikatakan bahwa klinik aborsi 32.000 janin ya, 10 tersangka dibekuk. Nah, ini ya tentu saja melibatkan banyak pihak ya. Ini mungkin dari perawat, dokter ya. Dan ini dikatakan 700 lebih pasien per bulan. Jadi setiap bulan itu ada 700 pasien lebih. Nah, ini membuktikan bahwa ya memang ini praktek aborsi ini banyak dilakukan ya, terutama sekali lagi di kalangan remaja. Nah, pengguguran atau aborsi ini ya memang karena merupakan kejahatan, maka ini sekali lagi bersifat kriminal ya, karena menghilangkan nyawa individu atau seseorang. Maka kita akan lihat lebih dalam bagaimana sih nanti pandangan gereja, pandangan negara ya mengenai aborsi ini. Nah, teman-teman, gereja Katolik ya menegaskan bahwa kehidupan manusia adalah kudus ya, karena sejak awal mula membutuhkan kekuasaan Allah pencipta, dan untuk selama-lamanya tinggal dalam hubungan khusus dengan penciptanya. Tujuan satu-satunya, hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal dan sampai akhir. Tidak ada seorang pun yang boleh berpretensi mempunyai hak dalam keadaan manapun untuk mengakhiri secara langsung kehidupan manusia yang tidak bersalah. Jadi hanya Tuhan yang boleh mengambil ya, sejak awal diciptakan sampai akhir tujuan hidup manusia. Nah, teman-teman, maka aborsi atau pengguguran kandungan itu merupakan sebuah tindakan kejahatan ya, dan masuk ke dalam kategori dosa
dosa besar. Karena apa? Karena ada unsur aktif melenyapkan hidup manusia. Maka Gereja Katolik ya sebagai sebuah institusi yang berfungsi sebagai pedoman moral menyerukan bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut ya sejak saat perubahannya di dalam rahim seorang ibu. Kitab suci mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Inilah bagaimana Allah sungguh-sungguh ikut campur dalam proses kehidupan kita, bahkan sebelum kita terbentuk dalam rahim ibu kita. Nah, teman-teman, maka setiap orang ya mempunyai tugas sekali lagi dan tanggung jawab tentunya untuk mencegah terjadinya abortus. Ya, karena apa? Karena mengingat kekudusan hidup manusia itu sendiri. Dan kita lihat bahwa negara dan gereja sekali lagi berpandangan sama bahwa abortus atau aborsi itu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ya, karena itu pada pelaku kejahatan abortus ya akan dikenakan hukuman pidana. Nanti akan kita lihat ya pidananya apa. Kemudian dosa besar ya, sanksinya apa? Gereja juga memberikan sanksi yang sangat berat ya terhadap pelaku aborsi ini atau pelaku abortus itu. Nah, teman-teman, gereja sekali lagi mengajak kita untuk memahami tentang kekudusan hidup ya, dan kita berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Nah, teman-teman, untuk berikutnya kita akan melihat macam-macam aborsi. Yang pertama itu dilatasi kuret ya. Jadi itu lubang rahim diperbesar agar rahim dapat dimasuki kuret, yaitu sepotong alat yang tajam, kemudian janin yang hidup itu dipotong kecil-kecil, dilepaskan dari dinding rahim dan dibuang keluar. Ini biasanya akan terjadi pendarahan yang sangat luar biasa. Ya teman-teman, saya kira ini kalau kita lihat adalah perbuatan yang sangat keji sekali. Nah, yang kedua, yang berikutnya itu hampir mirip, tapi ini menggunakan sedot ya, disedot ya. Jadi kuret dengan penyedotan dilakukan dengan memperlebar lubang rahim, kemudian dimasukkan alat berbentuk tabung, kemudian ke dalam rahim dan dihubungkan dengan alat penyedot yang kuat. Dengan cara demikian bayi dalam rahim dicabik-cabik ya menjadi kepingan kecil-kecil, lalu disedot masuk ke dalam sebuah botol. Teman-teman bisa bayangkan ya, ini sebuah kehidupan ya, kemudian rusak dengan cara yang demikian. Kemudian ada yang menggunakan cairan asam. Jadi penggunaan dengan peracunan garam ini dilakukan dengan menyuntikkan jarum suntik yang panjang melalui perut ibu ke dalam kantung bayi, kemudian sejumlah cairan disedot keluar dan larutan garam yang pekat disuntikkan ke dalamnya. Ya, bayi dalam rahim akan menelan garam beracun sehingga ia akan sangat menderita. Bayi itu akan meronta-ronta dan mendang-nendang karena dibakar hidup-hidup oleh racun itu. Nah, ini bentuk aborsi yang memang sangat sangat mengerikan ya teman-teman ya. Yang berikutnya itu menggunakan cairan kimia ya. Ini dilakukan juga hampir sama dengan menyuntikkan ya cairan kimia, yaitu prostaglin ya. Kemudian yang mengakibatkan rahim mengkerut, kemudian sehingga bayi dalam rahim itu mati dan kemudian terdorong keluar. Nah, teman-teman, itu macam-macam aborsi yang memang ada beberapa contoh lain ya, misalkan juga dengan menggunakan pil ya. Aborsi ini bisa dilakukan. Sekali lagi, ini adalah peristiwa atau kejadian yang memang membuat kita sangat prihatin sekali. Karena apa? Karena mengambil hak hidup ya. Kemudian juga ya, kalau bayi sudah besar itu biasanya langsung melakukan operasi sesar ya. Kemudian bayi itu setelah dilahirkan secara sesar kemudian ya dibiarkan mati begitu saja, tidak dipelihara atau bahkan malah dibunuh. Nah, itu yang terjadi teman-teman ya, aborsi. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana prosesnya, dan itu sungguh-sungguh merupakan sebuah peristiwa yang menyakitkan bagi kehidupan manusia. Nah, teman-teman, kita akan
melihat bagaimana sih pandangan gereja. Tetapi sebelum itu kita akan melihat dulu, kenapa sih alasan atau orang melakukan aborsi itu. Kita bisa lihat dari beberapa aspek ya, misalkan dari ibu atau orang yang mengandung ya, yang mau menggugurkan kandungannya biasanya karena malu ya, buah kandungannya adalah dari penyelewengannya atau hubungan badan pranikah yang dilakukan dengan misalkan kekasihnya. Jadi ini sekali lagi ini juga berkaitan dengan kita ya, dengan perilaku kita, sehingga kalau kita berpacaran ya harus jangan sampai melampaui batas-batas ya. Kemudian karena tekanan batin ya, kemudian buah kandungannya akibat perkosaan misalnya, ini juga biasanya menjadi alasan untuk orang untuk menggugurkan kandungannya. Kemudian karena tekanan ekonomi ya, tidak sanggup membiayai hidup janin itu kemudian digugurkan ya, jadi karena soal ekonomi ini kadang-kadang ini yang juga terjadi. Kemudian alasan dari yang membantu pelaksanaan pengguguran itu ya, misalkan dari pihak medis atau misalkan dukun bayi gitu ya, bisa saja ya. Ini terutama karena mungkin alasan uang ya, biasanya untuk pengangguran dibayar mahal ya. Kemudian wanita atau ibu yang mau menggugurkan kandungan biasanya dalam situasi terjepit, maka berapapun biayanya biasanya dia akan dibayar. Jadi itu motif bagaimana sih orang atau orang yang ingin membantu proses pengguguran kandungannya, atau mungkin saja karena ia prihatin dengan keadaan si wanita atau ibu yang hamil ya, yang tidak dikehendaki, kasihanlah ibu ini, kita gugurkan aja misalnya. Apapun alasannya, sekali lagi pengguguran ini adalah merupakan sebuah tindakan yang melawan perintah Allah ya, melawan hukum ya, karena memang ini memusnahkan atau mengambil hak hidup yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan ya sejak dalam kandungan ya, manusia sudah memiliki hak-hak untuk hidup. Karena apa? Karena memang Allah menghendaki manusia untuk hidup ya, seperti kita ya, walaupun di dalam kandungan haknya tetap sama. Nah teman-teman, resiko kandungan sebetulnya sangat sangat riskan bagi pelakunya ya. Yang pertama jelas ya, nanti ini pengguguran kandungan itu ya merupakan operasi besar yang dapat mengakibatkan komplikasi yang sangat berbahaya. Ya, statistik menunjukkan bahwa setelah pengguguran seorang wanita dapat menghadapi kemungkinan seperti ini, misalnya keguguran pada masa mendatang, atau hamil di saluran telur, kemudian kelahiran bayi yang terlalu dini, kemudian tidak dapat hamil lagi dan lain sebagainya. Itu data-data statistik ya yang muncul ya ketika orang melakukan aborsi ini. Kemudian dapat juga mengalami gangguan-gangguan emosional yang berat ya, kemudian juga merasa bersalah seumur hidupnya karena senantiasa mendapat teguran dari hati nuraninya sendiri ya, perasaan berdosa ya, karena menggugurkan kandungannya. Nah teman-teman, itulah yang sebagai dampak dari aborsi. Kemudian apa sih yang dikatakan kitab suci mengaborsi ini? Ini agak panjang teman-teman. Jadi berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini ya yang dikatakan kitab suci. Jadi Allah sudah mengenal Yeremia ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Ya, Allah menguduskan dia dan menetapkan menjadi seorang nabi. Seandainya ibu Yeremia melakukan pengguguran, maka Yeremia akan terbunuh tentunya. Nah, teman-teman, ibu Yeremia belum mengetahui nama bayi yang dikandung, tapi Allah sudah memberikan nama kepadanya. Nah, ibu Yeremia belum mengetahui bahwa bayi yang akan dikandung menjadi nabi yang besar, tapi Allah sudah menetapkannya. Seandainya bayi itu digugurkan, maka Allah akan merasa sangat kehilangan. Nah, teman-teman, Alkitab juga mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus ketika ia masih berada dalam rahim ibunya. Allah mengutus malaikatnya kepada Zakaria untuk memberitahukan bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan bahkan memberitahukan nama yang harus diberikan kepada bayi itu. Zakaria mengetahui bahwa banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya, sebab ia akan menjadi besar dalam pandangan Allah. Maka Allah mengenal Yohanes
dengan baik ya, dan ia mempunyai rencana khusus bagi Yohanes di dunia ini sebagai selagi ia masih berada dalam rahim ibunya. Dan juga malaikat Gabriel juga memberitahukan kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, karena kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, teman-teman, sekali lagi dari beberapa kutipan kitab suci itu ya, kita dapat melihat bahwa Allah tidak menunggu sampai bayi itu mendapat bergerak atau sudah betul-betul siap untuk lahir baru Allah mengenal dan mengasihi sebagai manusia. Sesungguhnya Allah yang berhak memberi dan mencabut kehidupan. Ya, jadi hanya Allah yang berhak membuka dan menutup kandungan itu. Ya, jadi sekali lagi betapa Allah sungguh telah menghargai manusia, sudah menganggap manusia secara penuh ketika masih di dalam kandungan sekalipun. Nah, teman-teman, bagaimana sekarang ajaran gereja mengatakan demikian? Jadi tradisi gereja sangat jelas dan tegas ya. Mulai dari abad pertama sejarahnya gereja membela hidup anak di dalam kandungan. Dalam Konsili Vatikan kedua menyebutkan pengguguran adalah suatu tindakan kejahatan yang durhaka, sama dengan pembunuhan anak. Ya, sebab Allah Tuhan kehidupan telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat ya. Jadi manusia itu sudah terjadi manusia ketika pada saat pembuahan itu terjadi, itu sudah menjadi manusia, maka harus dilindungi ya, harus dipelihara. Nah, kemudian menurut ensiklik Paus ke-6 ya, dalam Humanae Vitae dikatakan di situ pengguguran juga dengan alasan terapeutik ya, bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup. Jadi ini juga sebetulnya walaupun dengan alasan terapeutik pun ya, ini gereja menganggap itu bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan kehidupan. Kemudian juga dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II dalam Veritatis Splendor ya, pengguguran digolongkan di antara perbuatan-perbuatan yang lepas dari situasinya dengan sendirinya dan dalam dirinya dan oleh karena isinya dilarang keras ya. Jadi jelas dilarang keras ya. Kemudian dalam Gaudium et Spes juga menyatakan bahwa apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk pembunuhan yang manapun juga, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, dan bunuh diri yang sengaja, apapun yang melanggar keutuhan pribadi manusia seperti penganiayaan ataupun yang melukai martabat manusia, semuanya itu sudah merupakan perbuatan keji mencoreng peradaban manusia, sekaligus sangat bertentangan dengan kemuliaan Sang Pencipta. Nah, ini yang diajarkan gereja, teman-teman ya. Kemudian kehidupan manusia adalah kudus ya, karena sejak awal ia membutuhkan kekuasaan Allah Pencipta dan untuk selama-lamanya tinggal dalam hubungan khusus dengan Penciptanya, tujuan satu-satunya. Hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir. Tidak ada seorang pun yang boleh berpretensi mempunyai hak dalam kehidupan manapun untuk mengakhiri secara langsung kehidupan manusia yang tidak bersalah. Nah, teman-teman, itulah yang diajarkan gereja. Nah, kemudian dalam hukum kanonik ya, atau dalam KHK dikatakan di situ bahwa hukuman ekskomunikasi pada setiap orang yang aktif terlibat dalam mengusahakan pengguguran kandungan yang berhasil. Ya, ekskomunikasi itu artinya dikeluarkan dari gereja, dia bukan lagi anggota gereja. Jadi siapapun yang terlibat aktif, ya entah itu dokter, entah itu yang menyarankan, ya atau yang ibu yang mengandung, itu kalau sampai berhasil melakukan pengguguran itu sanksinya adalah ekskomunikasi. Itu dalam KHK artikel yang ke 1398. Jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi hukuman itu harus dimengerti dalam rangka keprihatinan gereja untuk melindungi hidup manusia. Sebab hak hidup adalah dasar dan syarat bagi segala hal yang lain. Oleh karena itu,
harus dilindungi lebih dari semua hal yang lain. Masyarakat ataupun pimpinan manapun tidak dapat memberi wewenang atas hak itu kepada orang-orang tertentu dan juga tidak pada orang lain. Ya, ini dikatakan juga oleh Kongregasi Ajaran Iman ya dalam deklarasi mengenai aborsi. Ya, jadi jelas ya pandangan gereja mengenai ini. Kemudian hak itu dimiliki anak yang baru lahir sama seperti orang dewasa. Hidup manusia harus dihormati sejak saat proses pertumbuhannya. Ya, ini juga disampaikan ya di nomor 11. Kemudian manusia dalam kandungan memiliki martabat yang sama seperti manusia yang sudah lahir. Karena martabatnya itu manusia mempunyai hak-hak asasi dan dapat mempunyai segala hak sipil dan gerejawi. Sebab kelahirannya, hidup manusia sendiri tidak berubah, hanya lingkungan hidupnya menjadi lain. Nah, kendati anak baru lahir, mulai membangun relasi sosial setelah kelahirannya, namun pada saat dalam kandungan kemampuannya berkembang untuk berelasi pribadi. Nah, baru sesudah kelahirannya manusia menjadi anggota masyarakat hukum. Namun sebelum lahir ia adalah individu unik yang memiliki seluruh kemanusiaan dan oleh sebab itu patut dihargai martabatnya. Nah, keyakinan dasar ini mungkin berlaku bagi orang-orang yang percaya bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah menurut citranya, ditebus karena cinta kasihnya dan dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengannya. Allah menyayangi kehidupan. Nah, teman-teman, ini sungguh dapat dilihat bahwa setiap manusia disayangi Tuhan. Maka sebetulnya tidak cukup mengakui hak hidup manusia dalam kandungan. Hidup manusia harus dipelihara supaya dapat berkembang sejak awal, ya. Bukan hanya sekedar mengakui, tapi kemudian menjaga, memelihara supaya berkembang ya secara maksimal. Nah, teman-teman, bagaimana negara melihat aborsi itu ya? Dalam kitab hukum pidana atau KUHP di situ dikatakan dalam pasal 342, seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu untuk ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena pembunuhan anak dan direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Kemudian nanti di pasal 349 dikatakan perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Kemudian di pasal 340 ayat 1 di situ dikatakan barang siapa yang sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Kemudian di pasal 348 ya di ayat 1 dikatakan barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Kemudian di pasal 359, jika seorang tabib, dukun beranak, atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346 atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterapkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu. Itu jelas ya bagaimana negara betul-betul melindungi hak anak ya, kemudian menghukum bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam aborsi. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara mencegah aborsi sebetulnya supaya tidak terjadi? Nah, untuk kita ya, untuk remaja tentunya kita harus berusaha untuk tidak melakukan hubungan intim ya sebelum resmi menikah ya, tidak melakukan hubungan seksual ya sebelum menikah ya. Dalam berpacaran dan bertunangan sikap tahu menahan diri ya merupakan tanda pengungkapan cinta yang tertempa dan tidak egoistis ya. Jadi kita dilatih untuk bisa menahan diri ya, menahan godaan-godaan seksual dalam hubungan ya, berpacaran, bertunangan supaya tidak melakukan hubungan seksual sehingga tidak terjadi kehamilan. Kemudian untuk para
keluarga, ya, untuk orang tua tentunya ya, harus perencanaan kehamilan ya, misalkan ini sudah berkeluarga maksudnya ya. Jadi perencanaan kehamilan harus dipertimbangkan betul-betul dan dipertahankan dengan sikap ugahari atau bijaksana. Jadi kehadiran buah kandungan yang tidak direncanakan harus dielakkan secara tepat dan etis ya, sesuai dengan ajaran-ajaran gereja. Kemudian untuk sekolah, ya, sekolah tentunya memberikan bimbingan dan penyuluhan ya seputar kesehatan reproduksi remaja, pendidikan seksual ya, mulai dari mata pelajaran terkait, misalkan ada pelajaran biologi, kemudian BK ya untuk bimbingan konseling ya, untuk bagaimana kita dibimbing ya di sekolah kalau ada persoalan-persoalan ya, kita bisa share kepada Bapak Ibu guru ya. Kemudian untuk gereja atau lembaga agama, jelas ya sekarang gereja juga memiliki peran untuk memberikan pendidikan, bimbingan pastoral seputar seksualitas, perkawinan kepada para remaja. Ini yang kita bisa lakukan untuk mencegah bagaimana supaya tidak terjadi proses pengguguran atau aborsi itu. Nah, teman-teman, kita sudah di ujung pembelajaran kita. Kita sudah belajar banyak hal, bagaimana bentuk-bentuk aborsi itu bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana gereja mengajarkan itu, bagaimana Allah menghargai kehidupan, sehingga sungguh-sungguh aborsi itu merupakan hal yang memang harus kita hindari ya, kita lawan karena melawan budaya kehidupan. Nah, teman-teman, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, semoga kami semakin memahami bahwa kehidupan manusia adalah kudus karena berasal daripadamu. Karena itu ya Bapa, bimbinglah kami agar kami selalu ikut serta menjaga hidup setiap manusia sesuai pengajaran dan teladan Putramu, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, untuk penilaian kita ya ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan apa sih pengertian aborsi. Kemudian yang kedua, jelaskan ajaran gereja tentang aborsi. Tadi banyak ya dokumen-dokumen itu ya. Kemudian jelaskan usaha-usaha untuk mencegah aborsi. Kemudian yang keempat, jelaskan penyebab orang melakukan aborsi. Ya, silakan teman-teman ini kalian kerjakan, nanti ditulis kemudian dikirimkan ke Bapak Ibu guru ya. Oke teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai aborsi. Semoga ini menjadi pembelajaran kita untuk bagaimana bertindak, berperilaku untuk menghindari supaya aborsi ini tidak terjadi. Oke, yang belum menekan tombol subscribe di channel DMC Sudarso, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke teman-teman, bye-bye, Tuhan memberkati. See you in the next topics. Bye-bye.